Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami mau mulai hari kami dengan bersekutu, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Minggu 28 Juli 2024. Saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Ibu, bapak, saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam kehidupan sehari-hari ada yang dinamakan kebutuhan primer yang utama, kebutuhan sekunder yang kedua, kebutuhan tersier yang tambahan atau yang mewah yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita boleh diingatkan bagaimana Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Segala kebutuhan yang kita dambakan, yang perlu bagi hidup kita, bisa dipenuhi oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya. Tetapi tidak lepas dari itu, kita juga perlu berusaha. Kita juga perlu melakukan segala aktivitas kita. Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, barang siapa tidak bekerja, janganlah dia makan. Bagaimana dua hal yang harus saling memenuhi, yakni kita berdoa kepada Tuhan agar ditolong, dibantu, diberkati oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi kita juga harus berusaha untuk melakukan segala yang kita lakukan. Hari ini Yohanes mencatat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Bagaimana 5 roti, 2 ekor ikan dapat memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum ikut perempuan dan anak-anak yang dicatat. Karena pada saat itu kebiasaan Yahudi mencatat hanya laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saya buat kata-kata demikian. Kebutuhan adalah hal yang esensial bagi kehidupan manusia. Apa saja, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pekerjaan, kita butuh pendidikan, dan yang paling utama, kita juga butuh bagaimana kebutuhan rohani kita tercukupi dengan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan setiap hari, yang boleh kita dengarkan melalui media-media yang saat ini serba segala sesuatu bisa tersedia, baik itu melalui YouTube, TikTok, maupun media-media sosial lainnya. Karena itu ibu, bapak, saudara, kita juga perlu memenuhi kebutuhan rohani kita. Hari ini ketika kita bangun tidur, kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, memampukan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, terlebih dahulu kita penuhi kebutuhan rohani kita. Karena dengan kuat dalam rohani, maka kita juga kuat akan mengerjakan segala aktivitas kita secara jasmania. Tuhan memampukan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.